Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashabal fadail, para ulama, wa hausu bidikri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawardi yang mulia Kiai Subedi Syaroni Mawardi, juga Dewan Pengasuh Kiai Lutfi Amin SHI MPD beserta keluarga beliau yang kami kadimi, simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi beserta mustamiin dan mustamiat yang kami hormati. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan kita sebagai muslim. Dalam tubuh manusia itu ada yang namanya segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah itu yang disebutkan dalam hadis fil jasati mudghatun wa idza suluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, yaitu yang namanya hati. Apabila hati itu baik, sehingga anggota tubuh yang lain itu baik, mata, hidung, dan anggota tubuh yang lain itu bisa baik apabila hati kita itu baik. Karena hati itu menampung dari semua hal-hal yang terkait dengan anggota yang lain, sehingga hati itu perlu diperhatikan, perlu diobati. Karena dalam hati itu ada yang namanya penyakit, yang mana apabila penyakit yang ada dalam hati kita tidak terobati, kita menjadi orang yang celaka. Apa di antaranya penyakit hati? Yaitu yang pertama itu adalah al-kibruh, yang namanya takabur ataupun yang dinamakan sombong. Jadi sombong itu termasuk penyakit hati yang berbahaya bagi kita insan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sombong itu bukan milik manusia. Sombong itu termasuk milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kalau manusia itu jangan merasa punya kelebihan, punya keistimewaan daripada yang lain. Manusia itu sama ciptaan Allah, yang mana manusia itu pada mulanya diciptakan dari hal yang tidak berharga yang namanya mani. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dari apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan dari air yang mancar, yaitu yang namanya mani. Jadi jangan sombong. Lihat pada asal mula ciptaan kita manusia, ciptakan dari hal yang tidak berharga, yaitu mani. Seandainya mani itu dijual ke pasar, tidak akan laris. Bahkan hal yang menjijikkan itu, cuman mani itu setelah menjadi manusia seperti kita, akan menjadi orang yang baik,
menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat apabila hal-hal diantaranya yang saya jelaskan barusan, penyakit yang ada dalam hati itu harus kita lenyapkan. Seperti takabur, itu bukan milik manusia, tapi takabur itu milik Allah. Yang kedua itu adalah riya. Riya itu penyakit yang harus kita hindari. Penyakit hati yang harus kita hindari. Riya, ingin mendapat pujian dari orang lain. Baik terkait dengan ibadah mahdah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ingin mendapat pujian dari orang lain, ataupun bentuk ibadah yang lain terkait dengan manusia, seperti bersedekah, bernafkah, dan hal lain sebagainya, ingin mendapat pujian daripada orang lain, itu hal yang sangat berbahaya. Mari kita usahakan ibadah kita betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan ibadah langsung kepada Allah taala seperti salat, puasa, ataupun hal-hal ibadah yang terkait dengan sosial, dengan manusia, terkait tolong menolong, berinfak, bersedekah, dan lain semacamnya, harus juga murni karena Allah Subhanahu wa taala. Juga berikutnya, termasuk penyakit hati juga, yaitu hasad. Hasad itu dengki. Tidak senang apabila orang lain itu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, tidak senang apabila tetangga mendapat nikmat karena tetangga punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah. Kita tidak senang apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang namanya hasad ataupun dengki. Ataupun hal-hal yang lain yang telah dimiliki oleh orang lain, kita tidak senang apa yang telah dimiliki mereka tersebut. Ini juga termasuk penyakit hati yang perlu kita hindari. Pemirsa yang kami hormati, juga penyakit tersebut ada juga penyembuhnya. Ada penyembuhnya di antara penyembuh penyakit hati tersebut. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan termasuk syifa, memberikan penyembuh. Jadi harus kita memperbanyak baca Al-Quran lebih-lebih pada bulan ini, termasuk bulan suci Ramadan, yang mana pahalanya dilipat gandakan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi yang pertama, penyembuh penyakit hati adalah Al-Quran. Yang kedua juga termasuk penyembuh penyakit hati adalah menghindari banyak makan. Jadi makan jangan keterlaluan. Apabila makan keterlaluan, itu berbahaya juga.
juga dilarang oleh Al-Quran. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi kita jangan melampaui batas. Di antaranya penyembuh penyakit hati adalah jangan memperbanyak makan. Harus makan ini diatur. Jangan berlebihan. Sehingga juga Nabi menyatakan, kul wasrab wa tasaddaq bi ghairi sarabin wala mahilatin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi sedang-sedang saja. Ini juga termasuk penyembuh dari penyakit hati. Menghindari banyak makan. Jadi makan jangan keterlaluan. Sehingga apabila makan keterlaluan itu termasuk dikena penyakit. Nah, seperti pada bulan puasa, kita ini kan kondisi tubuh kita ini insya Allah sehat. Karena ya memang makannya kita teratur. Pemirsa yang kami hormati, ini termasuk penyembuh penyakit hati. Berikutnya juga termasuk penyembuh penyakit tersebut, kita memperbanyak sholat malam, sholat tahajud. Jadi diusahakan sholat tahajud. Nah, disempatkan lebih-lebih di bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah. Harus kita berusaha walaupun 2 rakaat, ya apalagi melebihi dari itu, disebutkan untuk sholat tahajud. Juga berikutnya yang terakhir termasuk penyembuh penyakit hati itu adalah memperbanyak silaturahmi kepada orang alim. Perbanyak silaturahmi kepada orang alim, juga lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kita sempatkan silaturahmi kepada orang alim. Karena orang alim itu ya yang berikan ilmu kepada kita, juga yang berikan syafaat. Sesudah ulama itu orang alim. Jadi harus kita sempatkan. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kegelapan, kekurangan dari segala hal. Ya karena kami sebagai manusia yang tidak jauh dari al-insan malul khata'i wan nisyan. Akhirnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.